Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ainun Dalila dari 10L5. Saya akan membahas tentang mengenai menghindari akhlak mahzumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai akhlak muzumah dan akhlak mahmudah. Akhlak muzumah adalah perilaku atau sifat buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan akhlak mahmudah adalah perilaku atau sifat baik yang sesuai dengan ajaran Islam yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain di hal Allah. Nah, selanjutnya yaitu membiasakan perilaku kontrol diri. Pertama, definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata. Mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri, sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan sebagai makhluk sosial interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Tentu saja akan berjalan baik apabila dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. A. Memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan seseorang mukmin yang baik. B. Berdasarkan dan tidak bersega-sega dalam mengambil keputusan. C. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. A. Menjaga kehormatan diri. Seseorang dengan sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. B. Terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu cara dalam diri seseorang untuk menahan dan mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. C. Menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Apabila seorang muslim mampu mengendalikan diri dan mengolah emosi dengan baik, maka ia akan terhindar dari perasaan stres, tertekan, dan kesulitan untuk berpikir dengan jernih dan fokus, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Seorang dengan kontrol diri yang baik biasanya akan memiliki emosi yang stabil dalam situasi dan kondisi apapun. Ia tetap akan mampu bersikap baik kepada orang lain yang membencinya. Keempat, contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. A. Dalam keluarga. 1. Mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tasbih, boros, dan israf berlebih-lebihan. 2. Tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga sehingga mengganggu ketentraman anggota keluarga. Ketiga, padu pada nasihat dan perintah orang tua, terutama berhubungan dengan perintah agama. B. Dalam masyarakat,
menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahmi dengan orang lain. 2. Menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain. 3. Patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, baik norma tulis maupun adat istiadat yang berlaku. C. Dalam lingkungan sekolah. 1. Disiplin, patuh dan taat kepada aturan serta tata tertib sekolah. 2. Menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman. 3. Menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong dan tidak gengsi dengan kehidupan dan kondisi serta kemampuan sendiri. 5. Hikmah dari manfaat perilaku sikap kontrol diri. A. Mampu menahan emosi dengan baik. B. Terhindar dari sikap rakus, serakah, dan tamak. C. Terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. D. Sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Mampu bergaul dengan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Misalkan perilaku berani membela kebenaran. 1. Definisi berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah sahaja'a menurut bahasa, yaitu berani atau gagal, sedangkan secara istilah adalah keberanian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. 1. Berani menghadapi musuh di medan pertemuan, jihad fisabilillah. 2. Berani mengatakan kebenaran. 3. Berani menyimpan, menjaga rahasia. 4. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat. 5. Mampu mengendalikan hawa nafsu. 6. Berani mengakui kesalahan. 7. Berani objektif menilai diri sendiri. 3. Faktor pembentukan sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Faktor pembentukan sikap syahah pada diri seorang muslim yaitu 1. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencintai kehidupan akhirat. 3. Tidak takut menghadapi kematian. 4. Tidak ragu-ragu dengan kebenaran. 5. Tidak metaritis. 6. Berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Realisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yang terkait yaitu A. Campur tangan utama dari pola asuh dan pola didik dalam keluarga. B. Faktor habituasi dan adat istiadat di masyarakat. C. Program-program penguatan karakter yang dilakukan di sekolah, kajian, dan penguatan majelis taklim. 4. Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. A. Manfaat bagi diri sendiri. B. Manfaat bagi keluarga. C. Manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.